Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la Jamaah Jumat rahimahumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Nikmat terbesar yang menguatkan hati dan menuntun kita menuju jalan kebenaran. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang menumbuhkan kesadaran untuk terus memperbaiki diri, bersemangat menuntut ilmu dan berakhlak mulia dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini marilah kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat ini adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi tanda dimulai
lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan mempelajari sebuah ilmu bukan hanya menguasai ilmu tersebut, tetapi hendaknya melahirkan amal soleh dan akhlak yang mulia. Ibnu Katsir menukil hadis dari Mujahid dan Qatadah, barang siapa berilmu dan berilmu, maka ia akan dimuliakan Allah di dunia dengan kedudukan yang baik dan di akhirat dengan kemuliaan yang tinggi. Ilmu dan akhlak adalah dua pilar utama dalam membangun peradaban. Ilmu tanpa akhlak melahirkan kehancuran, sedangkan akhlak tanpa ilmu menimbulkan kelemahan dan kebodohan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pendidik untuk perubahan, untuk merubah peradaban. Para sahabat dididik menjadi manusia beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Dari didikan beliau lahirlah generasi seperti Abu Bakar yang penuh kejujuran, Umar yang adil, Utsman yang dermawan, dan Ali yang cerdas dan pemberani. Dari mereka lahirlah peradaban ilmu, peradaban yang menegakkan keadilan, menumbuhkan kasih sayang dan memuliakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaannya karena kokohnya sistem pendidikan dan tingginya penghargaan terhadap ilmu. Pada zaman keemasan peradaban Islam tahun 650 sampai 1250 Masehi, berdirilah madrasah dan universitas di Baghdad, Kairo, hingga Cordoba. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat ilmu dunia. Karya-karya filosof Yunani, Persia, dan India diterjemahkan serta dikembangkan oleh para ilmuwan muslim. Nama-nama besar seperti Al-Khawarizmi, Babak Al-Jabar, Ibnu Sina sang dokter agung, Al-Batani ahli astronomi, dan Ibnu Khaldun babak sosiologi telah memberi fondasi bagi sains modern. Karya mereka bahkan menjadi referensi utama di universitas-universitas Eropa pada masa Renaissance. Semua itu menunjukkan peradaban yang tinggi tidak dibangun oleh kekayaan, tetapi oleh ilmu dan akhlak mulia manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Peradaban yang dilandaskan dengan akhlak dan ilmu akan melahirkan manusia yang berkarakter dengan Rasulullah SAW sebagai teladan utamanya. Adapun karakter yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW antara lain, yang pertama, memiliki empati dan rasa kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya
Sifat kasih sayang atau rauf dan rahim Rasulullah SAW kepada umatnya itu sangat tinggi, melebihi sifat kasih sayang manusia biasa, sehingga mendekati sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Buya Hamka membedakan antara rauf dan rahim. Rauf adalah belas kasihan kepada orang yang lemah, yang miskin, yang sakit, yang gagal, dan semua orang yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang karena penderitaan yang dialaminya. Sedangkan rahim adalah kasih sayang yang merata kepada semua manusia, baik yang berbahagia maupun yang menderita. Karakter yang kedua adalah sidik atau berkata benar, dan juga al-amin, dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagai seorang pengajar dan pendidik, Rasulullah SAW memiliki sifat sidik, berkata benar. Dia tidak akan menyampaikan sesuatu tentang agama yang tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah SAW juga dikenal sebagai Al-Amin atau dapat dipercaya. Gelar ini telah beliau peroleh sejak beliau belum diangkat sebagai utusan Allah. Karakter yang ketiga ialah berjuang tanpa pamrih. Firman Allah dalam surat Saba ayat 47 yang artinya, katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW sekali-kali tidak meminta upah kepada manusia. Beliau hanya menginginkan agar manusia beriman kepada Allah, dan iman itu kebaikannya akan kembali kepada mereka sendiri. Dari seluruh uraian ini, marilah kita sadari bahwa kebangkitan umat dan kemuliaan suatu bangsa tidak lahir dari banyaknya harta atau kuatnya senjata, tetapi dari kokohnya iman, luasnya ilmu, dan mulianya akhlak. Sejarah peradaban Islam telah membuktikannya. Ketika umat menjadikan firman Allah, Iqra bismi rabbika, sebagai dasar pendidikan dan peradaban, maka lahirlah generasi yang menebar rahmat bagi seluruh alam. Namun ketika ilmu terpisah dari keimanan dan pendidikan kehilangan ruh akhlak, maka peradaban pun runtuh dan manusia kehilangan arah hidupnya. Karena itu, marilah kembalikan ruh pendidikan kita kepada semangat Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW, agar lahir kembali generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, yang menjadi pilar kebangkitan umat dan cahaya bagi peradaban dunia. Wa qul rabbir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil luzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi washabihi hudatil ummah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala
warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wazzalimin wa fahisin wa munkarin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filistin wa fi kulli makanin. Allahumma anzil Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansurna ibadatal muwahhidin wansur man nasara dina waqtul man qadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.